Enggak, cita-cita waktu kecil. Cita-cita dulu tuh saya ingin menjadi insinyur. Nah, Tahun 2020 saya menerima apresiasi Kepala Sekolah SMP Inovatif langsung dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, siswa ini prestasi dalam bidang pencak silat. Sama gulat. Sama gulat? Iya, Kan beda. Dua-duanya. Nggak tahu ini. Ini aneh ini. Sudah beberapa kali narasumber yang kami hadirkan di tahun ini dan alhamdulillah luar biasa, sudah banyak sekali permintaan menjadi narasumber di podcast ini. Daftar antriannya cukup lumayan. Ini Bukepsek menyundul jadwal yang sudah ditentukan, tapi karena ada targetan untuk kebutuhan kegiatan sehingga kami dahulukan. Selamat datang, monggo memperkenalkan diri Bu Murni, nanti setelah itu Bu Kartika. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Murniasi MPD, Kepala SMP Negeri 1 Wanasari Brebes. Saya alhamdulillah kemarin ditugaskan secara SK dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai agen penguatan karakter, di mana bahwa kami harus mensosialisasikan apa itu profil pelajar Pancasila. Mengapa? Karena salah satunya untuk visi misi kementerian kita yaitu untuk mencerdaskan, mewujudkan insan manusia yang berprestasi tadi ya, bertakwa, Bhinneka Tunggal Ika global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua, alhamdulillah tahun 2020 saya menerima apresiasi Kepala Sekolah SMP Inovatif tahun 2021 tingkat 2020 secara nasional. Bentar, itu penyelenggaranya di mana? Penyelenggaranya itu langsung dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Pesertanya kemarin waktu apresiasi itu 849 seluruh Indonesia. Daring apa tetap muka? Metodenya ada beberapa daring. Jadi ada beberapa tahapan saat menerima apresiasi. Yang pertama adalah melalui pendaftaran. Ya. Di dalam pendaftaran itu kami diseleksi masalah macam-macam, yaitu data dan sebagainya, apa yang sudah dilakukan oleh saya pribadi selama 3 tahun. Kemudian tahap 2-nya itu wawancara, di mana di situ juga harus 1 hari begitu pengumuman terseleksi 20 pemenang itu kategori kepala sekolah inovatif. Kemudian kami membuat wawancara langsung dari tiga juri tingkat nasional. Dari misal gini, perwakilannya satu kabupaten, satu provinsi atau seperti apa Bu? Tidak, jadi dari GTK Kementerian itu langsung membuka di website pendaftaran. Ada pendaftaran penerima apresiasi. Oh, berarti bebas saja? Bebas. Lah, dari Brebes berapa tahun kemarin yang daftar? Nggak ada. Tegal juga nggak ada, kota Tegal. Dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah, kalau dari saya pribadi, pertama yang ini Kalimantan. Kemudian ini Jawa Tengah saya sama Pak Miswadi. Kemudian dari Papua juga ada. Jadi seluruh ini. Kemudian juga ada penerima inovasi dari SD itu dari Malaysia. Jadi ini seluruhnya. Ya, karena pola tenaga pendidik mulai ke sini ini, contoh misalnya guru penggerak. Ya. Nanti ke depannya akan ada apresiasi dari pemerintah untuk guru-guru yang selalu berinovasi, contoh guru penggerak segala macam. Nantinya misalnya untuk seleksi kepala sekolah akan
mendapat kemudahan, itu kedepannya akan seperti itu lah. Untuk kepala sekolah inovasi ini kedepannya akan seperti apa, coba Bu bisa diterang? Kemarin sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal GTK Dikdas, itu mengatakan bahwa sekarang itu masanya Mas Nadiem itu, Mas Menteri itu menginginkan bahwa kita itu merdeka belajar yang diutamakan. Merdeka belajar yang mempunyai karakter tadi, bertakwa, kemandirian, gotong royong, ya, kemudian kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah itu. Nah kemarin saya tanyakan, insya Allah yang tadi guru penggerak itu nanti yang akan datang itu untuk dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Ya. Kemudian yang kedua sebagai pendamping itu nanti juga akan dipersiapkan untuk jadi pengawas. Jadi kalau guru penggerak itu betul-betul mereka itu menguasai, karena ininya apa ya, rentangnya tuh susah sekali. Untuk latihannya ikutnya aja sudah 6 bulan itu. Ini. Silakan Bu disambi dulu minumannya, Dek. Mau nggak Bu? Mau Bu ya? Ya, kita lanjut lagi. Semenjak misalnya dari mulai guru atau kemudian menjabat sebagai kepala sekolah, yang pernah diraih Bu Murni apa saja? Dari mulai dulu awal menjadi guru, atau boleh menceritakan cita-citanya sebenarnya. Kan kita ketika kecil misalnya tanya mau jadi apa? Dulu langsung jadi guru apa? Mau jadi pilot apa? Jadi pengusaha? Boleh diceritakan pengalaman waktu masa kecilnya. Apakah karena waktu itu kan mungkin seusia Bu Murni untuk tenaga pendidik atau guru atau PNS masih dipandang sebelah mata waktu itu, beda dengan sekarang mungkin seperti itu. Nah, sekarang kan udah luar biasa lah menjadi primadona untuk pegawai negeri, untuk apalagi guru dengan kesejahteraan yang luar biasa. Nah, waktu dulu mungkin tidak. Coba bisa diceritakan pengalamannya pada saat guru memutuskan untuk menjadi guru. Apa langsung diangkat PNS atau pengabdi dulu atau sebagaimana? Waktu jadi guru saya lulusan IKIP Bandung tahun 1991. Kemudian saya mengabdi pada 3 sekolah di SMA NU Suradadi, SMA Muhammadiyah, dan SMA Al Hidayah. Jadi kayak seperti jam terbang. Satu hari full 8 jam. Tetapi setelah menjadi guru kok terasa apa ya, senang gitu. Kayaknya enggak cita-cita waktu dulu, waktu kecil. Cita-cita dulu tuh saya ingin menjadi insinyur. Nah, kan, Tetapi ibu saya menginginkan udahlah kalau terlalu jauh di Bogor, mending di Bandung. Nah, karena di Bandung kalau IPB kan di Bogor, akhirnya saya memutus untuk ke IKIP Bandung. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jadi kepala sekolah enggak, waktu lulus itu dari IKIP Bandung mengajar dulu apa tes mengajar dulu. Tes PNS apa langsung diangkat seperti apa? Mengajar dulu di Muhammadiyah. Kemudian di SMA NU sama Al Hidayah. Nah, saat itu sudah 5 kali terakhir. Tes. 5 kali terakhir saya dipanggil sama kepala sekolah. Kepala sekolah waktu itu Pak Slamet Afandi almarhum. Bu Murni sini. Kamu mau ikut lagi nggak CPNS? Saya diam. Karena waktu itu mohon maaf, kayaknya kalau nggak ada yang kedekatan dan sebagainya nggak akan gitu. Kalau tidak mau ya nggak usah. Kalau misalnya masih ragu-ragu nggak usah gitu. Akhirnya siap Pak, saya mau mencoba terus kayak gitu. Kemudian saya diberi buku semakin banyak sekali. Nah, ternyata untuk belajar sama kepala sekolah itu. Saya diberi buku, kemudian alhamdulillah ternyata ya saya lulus. Lulus tahun 1995 waktu itu. Langsung penempatan di SMP 6 Brebes. Ya. Jadi SMP 6 Brebes berarti sampai 19 tahun. Oh, di SMP 6 Brebes ini? Iya. Enggak pernah pindah.
Ikut seleksi kepala sekolah. Kemudian ikut seleksi kepala sekolah tahun 2014. Kemudian langsung ditempatkan di SMP 7. Ya. Kemudian saya SPT di SMP 3 Wanasari. Ya. Kemudian sekarang di SMP 1 Wanasari. Masa sekarang, pendidikan di masa pandemi COVID-19, dengan tidak adanya pendidikan tatap muka, ini mungkin sudah menjadi permasalahan nasional karena kita dihadapkan antara kesehatan lebih diutamakan daripada pendidikan. Hanya saja kenyataannya di lapangan anak-anak peserta didik kita dengan pembelajaran daring atau non tatap muka ini memang kesulitan di tengah pendidik maupun di pendidik. Oh ya, sebelumnya ini yang sebelah ini siswa SMP Negeri 1 Wanasari. Namanya siapa? Kartika Rahmayanti. Kartika Rahmayanti. Usianya? Usia 14 tahun. 14 tahun. Ini prestasinya di SMP 1 Wanasari kelas berapa? Kelas 8? Kelas 7. Waktu prestasi. Dan sekarang kelas 8. Belajarnya di rumah. Iya. Enggak pernah ke sekolah apa ada sudah ada tatap muka 2 bulan. Tapi dengan protokol kesehatan atau dengan pembatasan yang sudah ditetapkan mungkin. Ini prestasinya pandangan dulu deh dari adiknya untuk sekolah SMP 1 Wanasari. Sekarang di posisi sekarang seperti apa kondisinya? Misalnya tambah bagus atau tambah indah atau segala macam, coba diutarakan. Sekarang SMP 1 Wanasari tambah bagus dalam bentuk pembangunan, terus meningkatkan prestasi juga. Dalam akademik. Non akademiknya gimana? Ya baik. Oh baiklah. Jangan karena ada kepala sekolahnya nih. Enggak dong. Ini kalau ada kepala sekolah takut nggak apa-apa. Enggak. Nah, siswa ini prestasi dalam bidang pencak silat. Sama gulat. Sama gulat. Iya. Kan beda. Nggak tahu ini. Ini aneh ini. Jurusnya kan beda. Gulat itu banting ya kalau nggak salah ya. Nggih. Kalau pencak silat kan jurus ya. Iya. Dasar-dasarnya harusnya seperti apa? Kalau nggak tahu bagi waktunya itu gimana. Tapi nyatanya dua-duanya prestasi nih. Awalnya dulu apa dulu lagi pelatihnya? Pelatihnya siapa pelatihnya? Pelatih gulatnya. Gulatnya dulu apa pencak silat dulu kamu diajarinya? Pertama saya ikut gulat, terus beberapa bulan apa minggu ya, aku ikut pencak silat. Enggak kesulitan. Enggak. Karena jadwalnya itu beda sih, bisa kan biasanya gini. nanti akan saya hadirkan pelatihnya. Ini siswanya atletnya dulu. Misalnya dalam gulat nggak boleh mempraktekkan jurus-jurus dalam karate. Iya. Nah, ini seperti itu. Misalnya dalam karate nggak boleh banting apa gimana kayak gulat. Kan itu ada seperti itulah. Membaginya gimana ini antara gulat dengan karate? Kadang-kadang orang kan kalau karate sudah karate saja, nggak campur lain. Coba gimana? Bisa, alhamdulillah bisa. Lebih senang mana, gulat apa karate? Dua-duanya. Silat. Gulat dan silat. Lah, yang sudah prestasi yang sudah diraih, gulat apa karate? Dua-duanya. Gulat dan silat, dua-duanya. Silatnya sampai mana? Silatnya untuk mana? Untuk silatnya? Juara silatnya, Mbak. Juara silatnya mana? Silat juara 2 di Bogor. Eventnya apa eventnya? Eventnya terbuka. Event terbuka apa ya? Kejuaraan Paku Bumi Open 8 internasional. Waktu itu berarti hadir semua dalam negeri. Ada peserta luar negeri? Ada. Peringkat 2. Peringkat 2. Oh, berarti di final kalah. Di final kalah. Ini fotonya ya? Enggak. Iya, ini Bisa tampilkan nggak videonya?
Video yang kalah. Yang di kalah finalnya. yang finalnya. Yang finalnya. Harusnya kalau karate bisa gulat bisa, misalnya karatenya udah nggak keteteran nih, ayo pakai gulat nih ya, pakai gulat. Kan bisa. Gulat sama silat. Nah misalnya lagi ini nih, lagi kejuaraan karate nih karena kamu menguasai gulat. Silat. Saya lagi silatnya udah keteteran nih, saya tak pakai gulat, bisa aja seperti itu. Ini final yang kalah juara 2 ini. Ini juara satunya dari mana? Juara Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Oh tapi Pagubumi ini ya? Iya, Pak Pagubumi Open ya. Bulan apa ini? Bulan April kalau nggak salah. 2021 kemarin. 20. Waktu 2020 ya? 20. Waktu kelas 7. Nih kan kalau karate seperti ini ya, tendang, tangkis, pukul. Tapi kalau gulat kan banting ya. Iya, pakai kunci-kuncian. Kunci-kuncian disikut kan. Enggak, maksudnya kalau misalnya kalau misalnya dalam silat nih kayak tadi saya udah keteteran nih, banting pakai gulat kan kamu harus membatasi diri, nggak boleh digunakan kan. Misalnya pernah nggak kelepasan gitu, Enggak sih. lagi pertandingan gulat pencak silatnya keluar, apalagi pencak silat gulatnya keluar, pernah nggak? Pernahnya waktu latihan pencak silat gulatnya keluar. Tapi kalau gulat latihan gulat pencak silatnya nggak keluar. Nggak keluar. Ya cukup berlatih setiap hari Iya. di sekolah. Waktu corona latihannya masih di rumah desa Di desa, di Ciasem, di apa ya? Iya. di Padepokan mungkin. Iya, Pak. Padepokan namanya. Masa malu-malu. Santai aja, minum dulu. Enggak apa-apa. Minum dulu Pak, Bu. Tegang adanya. Enggak, dari keluarga, Bapak Ibu ada yang sebelumnya biasanya kan bapaknya atlet bulu tangkis, ke bawahnya atlet bulu tangkis, atau ibunya pemain sepak bola, Iya. ke bawahnya pemain sepak bola semua. Ada nggak dari orang tua yang menggeluti silat atau gulat? Nggak ada. Keinginannya, kok tiba-tiba ingin jadi pesilat atau pegulat? Keinginannya mencetak prestasi. Enggak, maksudnya ada minat bakatnya keluar dari sendiri apa dorongan dari orang tua? Keluar sendiri. Oh, pengen sendiri. Waktu SD. Waktu pas masuk SMP. SMP 1 Wanasari ada Jadi gini loh. ekstrakurikuler. Jadi gini Mas Adit, saya selaku kepala sekolah, di situ kan sumber daya manusia itu sangat banyak. Ya, kalau sangat banyak, bahasa sininya semakin mudah untuk menarik mereka. Kemudian yang kedua, sebagai kepala sekolah juga ada kewajiban untuk meningkatkan prestasi peserta didiknya, baik lewat olahraga atau akademik atau dalam seri tari. Dan alhamdulillah untuk seni musik juga kemarin juara 3 tingkat nasional cipta lagu ini. Nah, kemudian kenapa kami alhamdulillah ada 32 bidang olahraga prestasi yang kami capai selama kurang lebih 2,5 tahun di ini. Nah, kenapa kami bisa mencapai prestasi yang tinggi? Kami berkeinginan yang pertama yaitu mencari bakat anak-anak lewat dari awal. Dari awal diberi suatu brosur minat kemana. Tetapi pada saat itu pertama memang nggak ada yang milih gulat Mas Adit. Mungkin karena takut dan sebagainya. Ternyata yang paling banyak itu karate sama taekwondo. Taekwondo juga alhamdulillah ada 17 piala itu. Nah, karate sama ini. Ternyata silat juga ada. Nah, karena silat itu juga peminatnya banyak. Dan ternyata guru olahraga kami tidak ada yang mumpuni bahasa sininya. Akhirnya kami mencoba komunikasi dengan komite. Bagaimana untuk mensiasati agar kita mengambil pelatih dari luar yang benar-benar profesional. Ya, jangan nanti guru matematik jadi
pengajar silat Ya. kampung. Jadi alhamdulillah ada 4 olahraga yang memang dari luar semua. Ya. Satu Mas Sofani itu dari silat, kemudian Christian itu dari gulat, kemudian ini nomor 3-nya itu karate. Dulu Pak Nasir, sekarang jadi GTT di kami. Kemudian yang taekwondo itu Pak Somad yang dari guru SMP 6 Brebes. Dan mereka sudah tidak diragukan lagi ke profesionalannya. Jadi kami mencoba bagaimana istilahnya menyediakan tempat dan segala sesuatunya supaya mereka peserta didik kita itu berprestasi seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak yang berprestasi tidak mungkin bisa ke Bogor dan sebagainya kalau dari sekolahan semua. Kami juga ada perhatian dari orang tua untuk ada hubungan kerjasama yang baik, ya alhamdulillah. Jadi banyak prestasi di SMP Negeri 1 Wanasari khususnya pada cabang olahraga. Itu. Nanti saya meminta harapan dari Ananda Kartika ini, kemudian harapan dari Bu Murni. Nanti kita lanjut ke season berikutnya. Dek Kartika, ini nanti kedepannya mau tetap ada 2, Iya. gulat dan silat. Iya. Ini tak tegasin nih, mau milih salah satu apa tetap dua-duanya nih? Khawatir nih saya. Iya, saya juga khawatir. Ini kamu milih satu aja. Nanti lagi gulat, lagi sikap bisa. keluar silatnya. Aduh, tetap mau 2 aja. Iya, 2. Udah cinta udah sama cinta. dadanya. Udah. Apa artinya ya? Udah tresno ya? Udah pengennya dua-duanya aja, semoga. Tapi yang penting cintanya jangan dua-dua, nanti satu aja. Kalau mau silat aja, kalau gulat aja. Kalau untuk cinta satu aja. Kalau untuk prestasi boleh sebanyak-banyaknya. Harapannya seperti apa ini? Ada Kartika ke depannya untuk peningkatan prestasi khususnya di bidang silat dan gulat, misalnya mau sampai kemana atau pengennya seperti apa, ya disampaikan monggo. Kepenginnya ya tambah naik prestasinya, Maju. Terus Terus pengen sarananya seperti apa, pengen tambah sarananya kurang seperti apa, misalnya di sekolahan atau di luar. Ini di sekolahan apa di sekolahan? kadang-kadang di padepokannya ada nggak? Ada. Mungkin secara umum ini ya sarana prasarananya ya tambah ditingkatkan ya. Iya. Atlet yang gulat dengan silat yang satu padepokan ada berapa yang wanita, yang perempuan? Kalau gulat banyak sih. Banyak. Udah bagus ya sekarang ya, udah nggak Alhamdulillah. Tadinya kan takut. ada. Tapi saya coba pendekatan Mas Christian ini coba, terus saya motivasi bahwa kemarin waktu SEA Games itu kan yang menang dapat miliar, 1,5 miliar. Nah itu yang memotivasi saya kepada ini, cobalah kamu satu saja. Kalau kamu misalnya orang tuanya tidak mampu, kamu mempunyai prestasi, dengan mempunyai prestasi kamu nanti bisa. Nah kebetulan Mas Christian itu kan dulunya ini yang bahasa sininya dia sampai ke perguruan karena dari bantuan olahraga itu, olahraga gulat yang membiayai. Artinya sekarang atlet e-sport yang main game itu kalau ditekuni dengan benar-benar akan menghasilkan lebih baik dari segi kemapanan hidup, dari segi prestasi. Itu yang suka main game, tapi ditekuni dengan baik, apalagi olahraga-olahraga yang sudah ada sebelumnya berkembang di negara kita ini seperti halnya silat dan gulat. Bu Murni, yang terakhir untuk closing statement, harapan untuk pendidikan dan peningkatan prestasi baik di Kabupaten Brebes secara umum atau di SMP Negeri 1 Wanasari khususnya, monggo disampaikan. Terima kasih. Harapan saya selaku pemimpin di dalam suatu pendidikan, saya menginginkan tidak di sekolah kami saja, tetapi saya mohon prestasi-prestasi ini tidak mungkin akan tumbuh kalau tidak didukung oleh
kepala sekolah terutama. Komitmen kepala sekolah. Komitmen kepala sekolah, komitmen komite, Ya. juga komitmen pemerintah. Ya. Nah itu. Pemerintah, Nah, kepala yang sekolah, komite, orang tua, Ya. nah juga guru yang jelas. Jadi saya mohon terutama khusus untuk Kabupaten Brebes pemerintah ini, tolonglah diberi reward yang ini juga pelatihan dan sebagainya untuk ditingkatkan, bukan hanya di sekolah. Nanti itu. di kami sudah ada nanti aplikasinya Simpora. Nanti di situ ada semua untuk program medali, terus kemudian untuk pendataannya nanti ada semua di situ. Ini pelan-pelan nanti sedang kami perbaiki untuk sistem seperti ini. Nanti setelah aplikasi muncul, pemerintah daerah bisa ngambil nih. Oh ternyata prestasinya banyak di sini lah kita. Lah sementara ini contoh pencaksilat ternyata udah sampai Bogor. Kami di pemerintah daerah kan belum di dinas pendidikan nggak tahu kalau nggak ada yang informasi. Nah, itu harapannya ke depannya. Nah ini berikutnya nanti kami berganti kepada narasumber berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Nanti ketemu lagi di podcast berikutnya. Ananda Kartika mudah-mudahan sukses dengan dua kecintaannya pada karate dan gulat. Silat dan gulat. Silat dan gulat ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.